Ya, jadi kalau boleh saya cerita ya, ini ada bedrock di depan kita, ini buah karya Saudara Wawang. Aplaus dong untuk operator kita Saudara Wawang. Jadi Saudara Wawang ini suka dengan Tumpak Sewu, background depan ya, belakang itu, dan juga Gunung Semeru. Jadi Tumpak Sewu. Bukan Tumpak Betul kan ya? Cutinya masih hari Kamis. Nah, jadi sekarang menikmati dulu lah JDIH KPU Lumajang ini. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini sebetulnya sudah tuntutan tiap-tiap instansi ya, tiap-tiap lembaga wajib punya JDIH. Jadi tanggal 20 Oktober kemarin kita sudah mendapat username ya dan password. Jadi yang awalnya JDIH itu hanya bisa diupload oleh KPU RI, kemudian KPU Provinsi saja, sementara KPU Kabupaten Kota masih belum bisa. Maka ketika BIMTEK kita yang tanggal 20 Oktober lalu, kita bisa akhirnya bisa mengupload sendiri produk-produk hukum kita. Harapannya apa? Dengan ditampilkannya produk-produk hukum di masing-masing KPU Kabupaten Kota, jadi user ya, dalam hal ini publik, bisa menikmati dengan mudah, efektif, efisien. Kalau kemarin kan enggak, jadi lewat KPU Provinsi dulu ataupun KPU RI, sekarang publik bisa langsung mengakses produk-produk hukum KPU Kabupaten Kota masing-masing lewat jendela JDIH. Nah, ini yang seminggu terakhir ini kita lakukan, jadi ada, bisa di ke bawah ya, berita-berita yang sudah kita tampilkan terkait dengan kegiatan divisi hukum. Kemudian beberapa peraturan keputusan ya, keputusan KPU Kabupaten Lumajang yang sudah diupload di situ. Coba dilawan keputusan KPU Kabupaten Lumajang sudah kan ya, tahun nah ini, tahun produk hukumnya, tahun produk hukumnya. Nah, ini kita masih mengoptimalkan di tahun 2020 dulu. Sambil jalan ada yang tahun 2019 sudah kita upload sebagian, dan nanti sebagian yang lain secara berkala ya, nanti kita jadwalkan untuk pengisian sampai sejauh mana produk hukum yang kita miliki masih bisa terselamatkan. Jadi kita bersyukur dengan adanya JDIH ini secara digitalisasi ya, namanya pengembangan kan. Secara digitalisasi itu bisa mudah dinikmati lah oleh masyarakat. Kemarin itu ada, ini saya cerita, ada adik mahasiswa. Biasanya kan mereka penelitian gitu kan, apalagi masa COVID. Di situ ke beberapa instansi mungkin kesulitan mencari sumber data ya, karena pandemi lah beberapa hal. Ada kesulitan, perpustakaan pun juga ada banyak yang tutup ataupun buka itu dengan protokol yang ketat. Jadi ketika datang ke KPU, jadi dengan mudah kita tidak perlu lagi mencari tumpukan berkas-berkas yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemarin ketika dia membutuhkan data terkait dengan perolehan suara ya, karena dia sedang meneliti tentang sejarah partai PDI Perjuangan di Kabupaten Lumajang sejak tahun 1999 sampai terkini. Jadi ada beberapa data yang sudah berhasil didapatkan lewat digitalisasi ini. Kemudian beberapa SK yang dibutuhkan terkait dengan dapil juga, dia butuh juga ada di JDIH-nya KPU. Ya, ini beberapa produk hukum yang sudah kita upload sebagian. Kita berharap ke depan akan ada progres yang lebih maksimal lagi Pak Arif ya, di bawah staf JDIH yang sudah teresakan. Jadi nanti bisa produk hukum ini terupload dengan maksimal gitu kan. Kembali lagi ke atas sih ya, kembali lagi ke atas. Nah, tuh, tahun 2019 ada di bawah. Coba. Nah, kita masih 2019 sampai 2020. Kalau kita nanti mengupload tahun 2018, 2017, 15, 14
muncul di situ. Ini tampilan JDIH kita. Ke atas lagi deh. Ke atas lagi. Tampilannya sama dengan punya KPU RI Bapak Ibu sekalian. Jadi situ ada home itu ya fitur kalau di kita nanti akan muncul berita, nah gitu kan. Kemudian profilnya deh, ini penting deh. Ini penting diketahui, ini penting. Ini sejarah ini. Oh, ini di upload ada fotonya Pak Nur juga kan? Wih, Iya. keren. Sejarah ini Pak Nur. Usah ini. SH. Nah, Oh. kan. Jadi untuk pengarah jabatannya sementara pimpinan KPU ya, ditambah sekretaris. Kemudian ada tim lagi deh. Ada tim ke atas lagi. Nah, tim teknisnya. Ini kasih Pak Hukum, coba lihat fotonya. Ini siapa ya? Coba lihat fotonya dulu, cakep nggak? Iya. Potongan rambutnya kayak Kipli mas ini ya. Iya. Gondol ya. Terus di bawah lagi ada berapa dua orang ya sama staf hukum ya. Tentu apa? Setuju kan? Ini kan? Oh belum. Selamat Gus berarti. Masih ditutup berarti. Ya, jadi ada profil kemudian peraturan KPU. Peraturan KPU ini tetaplah punya KPU RI ya. Jadi secara umum, nah mulai tahun berapa peraturan KPU ini sudah ada lah. 2020 ke bawah itu sudah tampil semua di KPU RI. Kemudian keputusan KPU. Jadi kalau kita mau masuk, nah ini KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten. Nah, KPU kabupaten baru bisa dinikmati tampilan kita. Dan surat dinas pun juga sudah terintegral dengan KPU RI. Nah, kemudian surat edaran juga sama terintegral dengan KPU RI. Putusan pengadilan juga sama. Jadi baik itu Bawaslu, PTUN, PN ataupun DKPP. Jadi nanti segala regulasi produk hukum akan terintegrasi mulai dari KPU RI sampai ke KPU kabupaten kota masing-masing. Jadi harapan saya di sini selaku divisi hukum ya kepada Bapak Ibu semuanya, nanti turut mensosialisasikan bila mana ada user atau publik yang berkeinginan mau memanfaatkan produk-produk hukum kita bisa diarahkan langsung ke website JDIH KPU Lumajang seperti itu harapan utamanya. Dan tentunya dengan adanya hari ini kita launching JDIH KPU Kabupaten Lumajang sudah tersosialisasi lah. Jadi tidak ada alasan lain seluruh staf KPU Lumajang ini tidak mengetahui gitu kan. Ini sifatnya rapat internal. Jadi hal utama yang perlu kami sosialisasikan adalah SDM internal di KPU Kabupaten Lumajang itu sendiri. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah cukup, ini sudah mendekati azan ya, azan subuh sudah kiranya waktunya sudah cukup ya untuk kami melakukan presentasi. Tadi sudah dilakukan sosialisasi PKPU 14 2020 ya terkait dengan tata kerja sekretariatan, kemudian pengenalan JDIH KPU Kabupaten Lumajang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih. Ini mau ditutup. Ya, betul. Ini